Sudah dapat, amin? Saya akan baca yang pertama, Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian baca yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada di hadapan Tuhan. Saya berharap dan memang seharusnya demikian, ketika datang di hadapan Tuhan, kita harus merasakan Tuhan itu di hati kita. Amin. Kita harus merasakan bahwa memang Tuhan itu ada. Tuhan itu memang ada di dalam ibadah itu. Tuhan memang hadir dalam setiap puji-pujian penyembahan kita. Bahkan dalam setiap sikap kita, bahkan dalam setiap apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, kita harus menyadari bahwa Allah itu ada. Kalau dalam ibadah kita tidak merasakan hal itu, mungkin kita akan pulang dengan tidak bersemangat, atau pulang datang dengan lesu, pulang dengan lemah lesu, datang dengan senyuman, pulang dengan menangis barangkali. Karena apa? Karena di dalam ibadah itu tidak memberikan sedikit dampak di dalam hati kita. Tetapi ibadah-ibadah yang seperti ini seharusnya kita maknai dengan ucapan syukur, dengan merasakan hadirat Tuhan. Saya secara pribadi dalam ibadah-ibadah itu saya berusaha merasakan, berharap dalam ibadah itu saya merasakan damai dan tenang di hati saya. Barangkali ini sulit, tapi sebenarnya tidak, tergantung kebiasaan. Ya, barangkali kita punya kebiasaan bertemu dengan orang, lalu sepertinya kita tenang merasakan, waduh, sangat enak, sangat seru, sangat asik lah berbicara dengan orang tersebut. Tapi kadang-kadang kita bertemu dengan orang, tapi tidak merasakan sesuatu, barangkali kita jadi jengkel, kok kayak saya ketemu dengan orang. Jadi apa maksudnya? Ada sesuatu yang kita rasakan ketika bertemu dengan orang. Demikian juga ketika datang beribadah pagi hari ini, saya berharap kita mempunyai suatu sentuhan di batin bahwa kita senang sekali, nyaman dalam beribadah. Kita puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ambil tema untuk kita pada pagi hari ini. Saya akan berbicara karena ini bulan Agustus, ya masih ada warna-warna merdeka, masih ada yang pakai baju merah putih, ada yang pakai baju putih dan baju merah. Mudah-mudahan itu bukan lambang bendera sebenarnya, tetapi saya mau katakan kita sedang menikmati bulan kemerdekaan. Bulan ini merupakan bulan di mana kita
bebas dari penjajahan, bebas dari pergumulan berat yang kita alami. Nah, hari ini saya buat tema kepada kita adalah merdeka atas masalah. Apa? Ya, merdeka atas masalah. Kenapa saya katakan merdeka? Merdeka atas masalah berarti kita berdiri di atas masalah. Jadi andaikan saya berikan contoh, lantai ini adalah masalah dan saya berdiri di atas. Ya, kita berdiri di atas masalah. Kita artinya kitalah yang mengendarai atau yang menguasai masalah kita, bukan kita yang dikuasai oleh masalah itu. Kalau misalnya kita bawa sepeda motor, kitalah yang mengendalikan sepeda motor itu, bukan motor yang membawa kita suka-sukanya. Nah, saya ibaratkan bahwa masalah itu adalah motor, tapi kita berdiri di atasnya lalu kita mengendarai sepeda motor itu. Jadi kita mengarahkan masalah itu. Kenapa saya katakan merdeka atas masalah, artinya berdiri di atas masalah? Karena masalah itu tidak pernah lepas dari kehidupan. Baik dia anak-anak, dewasa, dan sampai tua, bahkan sampai mati pun akan selalu diperhadapkan dengan masalah. Ini penting untuk kita perhatikan. Kita perlu perhatikan ini dengan baik kalau kita harus berdiri di atas masalah kita. Karena apa? Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak menghadapi masalah. Setiap kita punya masalah-masalah tersendiri. Kita tidak pernah bebas dari mana masalah. Saya mengatakan masalah itu ibarat sebuah pakaian melekat dalam kehidupan kita. Masalah itu selalu hadir dalam warna dan bentuk yang berbeda. Kita tidak bisa lepas dari masalah. Oleh karena itu, masalah ini sepertinya menggerogoti kita. Masalah ini sepertinya setiap waktu datang dengan warna yang berbeda-beda. Kita sering dijajah oleh masalah-masalah itu. Masalah itu sering sekali menghambat perjalanan hidup kita. Masalah sering membuat kita tidak bisa bebas beraktivitas. Ada orang karena masalah lalu kemudian mati. Pernah dengar manusia mati karena masalah? Pernah? Ada seorang pemuda baru tamat sarjana ditemukan di kamar mandi. Apa yang terjadi di kamar mandi? Dia tidak video call di sana atau main game. Dia ditemukan di kamar mandi mati. Padahal baru tamat sarjana. Kenapa? Karena dia minum racun. Dalam sebuah video di media sosial, saya menemukan seorang petinju. Dia berkata, hari ini saya menang. Kemenangan ini untuk sahabat saya. Dia punya teman, dia punya sahabat yang punya masalah, tapi masalah itu dipikirkan, direnungkan, dinikmati, lalu kemudian dia bunuh diri. Bapak dan Ibu dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak pernah bisa bebas dari masalah. Ya. Kita sering memberi perhatian khusus kepada masalah-masalah kita. Apa sih masalah kita? Kita tahu masalah-masalah kita masing-masing, tetapi kita sering sekali fokus kepada masalah yang kita hadapi. Masalah itu contoh, tidak ada pulsa. Masalah apa? Kita bermasalah dengan sekolah dan studi kita, atau kita bermasalah dengan sahabat kita bermasalah dengan orang di sekeliling kita. Tapi sering sekali kita fokus kepada masalah itu, dan masalah itu yang ada di hadapan kita, dan itu membuat kita tidak bebas bergerak. Sering sekali menghambat sukacita kita. Oleh karena masalah yang kita hadapi, kita tidak bisa bebas melayani Tuhan. Ya. Harus kita menyadari bahwa ketika kita terlalu memikirkan masalah-masalah kita, ada banyak hal yang menjadi efek terjadi dalam hidup kita. Itu akan menurunkan kesehatan kita, atau mungkin itu akan mengganggu tidur kita, susah tidur, selalu merasa lelah, pesimis bahkan tidak percaya diri kalau dia bisa menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita belajar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Marilah kita belajar dari seorang yang sudah dalam masalah tetapi masih terus dikejar masalah. Yang pertama, Yesus pada masa pelayanan, kita harus memahami bahwa Yesus ini pergi di bumi ini. Ketika dia ada di bumi ini, dia pergi kemana saja, dan dia tidak pernah berhenti kepada satu titik. Kemana dia pergi, dia selalu mengajar.
Dia selalu menyembuhkan penyakit. Setelah menyembuhkan seorang yang sakit kusta di dalam pasal 1 ayat 40-45, Yesus pergi ke Kapernaum. Tentu dengan tugas utama untuk mengajar. Jadi hal yang paling esensial, hal yang paling penting yang saya lihat dalam perjalanan Yesus adalah dia selalu pergi mengajar. Melalui penyembuhan sakit kusta, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam pasal 1 ayat 40-45, Yesus akhirnya terkenal. Yesus akhirnya terkenal dengan penyembuhan. Yesus tiba di rumah di Kapernaum untuk mengajarkan firman kepada mereka di dalam pasal 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman. Yesus berjalan-jalan pergi untuk memberitakan firman. Kita harus ingat ini bahwa fokus utama Kristus adalah mengajar. Itu harus kita garis bawah itu. Fokus utama Kristus adalah mengajar. Memang Yesus menanggung segala penderitaan kita, tetapi bukan berarti kita cukup kenal dia dengan kesembuhan yang dilakukannya. Memang Yesus akan memberikan kesembuhan kepada kita, tetapi kita tidak boleh mengenal Yesus dengan kesembuhan yang dia lakukan. Kesembuhan itu hanyalah bonus atau tanda yang menyertai atau yang menandaskan pengajaran firman. Yesus menyembuhkan siapapun yang datang kepadanya. Yesus tidak melakukan atau memesan bodyguard sehingga dia bisa memilih siapa yang akan disembuhkannya. Yang saya lihat bahwa Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Jadi kita harus memahami hal ini terlebih dahulu sebelum saya memberikan poin-poin bagaimana kita bebas dari masalah kita. Pertanyaannya adalah, apakah manusia itu memiliki iman? Ketika kita berada di dalam sebuah masalah, yang dipertanyakan adalah apakah kita memiliki iman. Nanti kita akan baca di dalam pasal 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menemukan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka dalam proses penyembuhan, dalam proses pengajaran, dalam proses apapun yang dihadapi oleh orang-orang percaya saat itu, Yesus hanya melihat iman. Kita semua yang hadir pada saat ini mempunyai masalah yang berbeda-beda. Kita punya masalah. Kita punya permasalahan dalam kehidupan kita. Kita akan berhadapan dengan banyak masalah yang kita tidak pernah harapkan dan kita tidak pernah pikirkan. Tetapi ketika kita jatuh dalam masalah itu, apakah kita tetap memiliki iman kepada Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu saudara Tuhan, keempat orang ini, ya, jadi mereka Yesus sedang ada di dalam sebuah tempat, dalam sebuah rumah, sedang mengajar, menceritakan tentang firman. Lalu ada orang sakit dibawa kepada Yesus. Orang sakit lalu saya tidak bisa bayangkan bagaimana mereka mengangkat yang lumpuh ini. Ya, yang lumpuh ini biasanya orang yang lumpuh itu berat, tidak bisa bergerak. Ada di sini yang sudah pernah melihat orang lumpuh? Bisa angkat tangan? Ada yang sudah pernah melihat orang lumpuh? Angkat tangan. Oke. Kalau kalian pernah melihat orang lumpuh, aduh, saya di Hiliwet itu ada seorang yang pendeta, memang lumpuh hanya setengah. Dan saya bisa rasakan karena setiap minggu kalau dia datang ke gereja, saya selalu bonceng dia ke rumah. Saya bisa merasakan betapa susahnya seorang yang lumpuh. Bulu mati tidak itu berat sebelah kaki, tidak bisa bergerak dan itu sangat berat. Nah, saya tidak bisa bayangkan bahwa seorang yang lumpuh ini dia digotong oleh 4 orang. 4 orang. Bukan 2, bukan 3, bukan 2, tapi 4. Dia digotong di bawah oleh 4 orang. Bukan 2, atau bukan 1 orang. Kalau 1 orang mungkin berarti ringan, tapi 4 orang. Ini permasalahan. Ya. Keempat orang atau sahabat atau siapapun yang membawa orang lumpuh itu merupakan nilai yang dilihat oleh Kristus.
Sedemikian rupa mereka menaruh hati dan perhatian. Jadi orang lumpuh ini saja yang menghadapi sebuah permasalahan. Dia punya masalah, saya tidak bisa berjalan. Tapi puji Tuhan ada 4 orang yang rela memberi diri untuk membawa dia kepada Yesus. Yesus melihat bahwa di ayat 5 ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bahwa dosalah yang membawa kita kepada dosa. Kita adalah manusia berdosa. Tidak ada di sini malaikat. Amin. Tidak ada di sini malaikat. Walaupun kalau laki-laki bilang kamu adalah malaikat atau bidadari tak berdosa, itu hanya gumbalan. Dan ada manusia atau perempuan yang malaikat sebenarnya. Hanya habu doni do. Ya, kamu adalah malaikat, kamu adalah bidadari yang jatuh dalam surga. Inang diri pusang. Hodan yang lebak-lebak udah. Ya, itu hanya istilah. Bidadari tak bersayap itu hanya hiperbola, terlalu meninggikan. Padahal sebenarnya nggak ada bidadari atau malaikat. Dalam arti apa? Bahwa manusia itu ada dosa. Kalau kamu hari ini punya masalah, itu wajar. Karena apa? Karena kamu punya. Kalau saya sekarang jatuh dalam masalah itu karena saya ada dosa. Jadi selama kita ada dalam tubuh yang penuh dengan dosa ini, kita tidak akan pernah bisa bebas dari masalah. Oleh karena masalah yang kita hadapi, oleh karena dosa yang kita alami, kita ada dalam masalah. Dan masalah itu membawa kita kepada berbagai macam hal. Kita sakit, kita dipusingkan, kita dikecewakan, kita diputuskan, kita dihianati, kita dicaci maki, kita diperhadapkan dengan kesusahan ekonomi, kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Kenapa? Karena dosa. Oleh karena itu, Yesus katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepada orang lumpuh ini, jahat tidak? Contohnya, bekas Moses. Yesus katakan, karena dosamu sudah diampuni. Artinya karena dosa kamu jatuh dalam masalah. Dalam konteks itu. Tetapi di dalam keberdosaan orang lumpuh ini, apa yang Yesus katakan? Apa yang ada orang mau? Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika kita jatuh di dalam masalah, pernahkah kalian mendengarkan suara-suara, hai anakku, janganlah engkau menggunung dengan masalah. Janganlah engkau fokus kepada masalah. Di dalam keberdosaannya, di dalam masalah yang dihadapi Allah atau Yesus katakan, hai anakku. Itu adalah suatu sapaan kepada anak-anaknya yang sedang jatuh di dalam masalah. Masalahnya banyak orang yang jatuh ke dalam masalah tetapi tidak datang kepada Tuhan. Banyak orang yang sedang jatuh di dalam masalah atau yang sedang berada di dalam masalah, mereka tidak datang kepada Tuhan. Selama saya SMK, saya bertemu dengan orang. Kebetulan karena sekolah saya itu sekolah baru, maka dekat dengan pegunungan. Lalu sholat agak ke belakang sedikit. Lalu saya lihat ada di sana laki-laki sedang menghirup. Mina ada hadiah apa yang dihirup itu? Abang laki-laki apa? Yang tahu berarti sudah pengalaman. Pernah lihat itu? Lem kambing dikasih di plastik lalu dihirup. Lalu yang satu lagi dikatakan begini, baik itu len dia lagi gudang masalah. Bahasa Bataknya begitu, bahasa Indonesianya begini, kasih dulu sama saya karena saya sedang dalam masalah. Ketika dia jatuh dalam masalah, dia hirup apa? Dia hirup lem kambing. Artinya banyak orang ketika jatuh dalam masalah tapi dia mencari jalan yang lain. Ada orang yang sedang dalam masalah,
mabuk. Dalam perjalanan dari Nias Barat menuju Gido pada hari Kamis yang lalu, dalam perjalanan saya bawa motor. Tiba-tiba saya lihat ada laki-laki sedang tergeletak dia di motor. Akhirnya udah lewati. Bermihak ke berufa beraka. Saya tolong. No how udah tolong dia tak. Tahu apa yang terjadi? Dia jatuh karena nukariti buka. Dia bau tua. Banyak orang ketika jatuh di dalam masalah mereka tidak datang kepada Tuhan, tapi mereka membawa hidup mereka kepada lem, kambing lah, kepada rokok, mabuk dan lain sebagainya. Perempuan kalau biasanya lagi galau, lagi punya masalah ngapain? Ngapain? Perempuan gosip. Ya toh? Gosip. Gosip. Tetapi orang lumpuh ini dalam masalah, dia datang kepada Yesus. Lalu Yesus katakan, hai anakku, kalau kamu datang kepada orang yang selenting dengan kamu, saya lagi banyak masalah. Ayo ke taman kota. Punya masalah dibawa kamu kemana saja. Bapak dan Ibu oleh Tuhan, bahkan orang lumpuh ini sudah disebut hai anakku. Tapi ada saja orang yang iri. Apa yang dikatakan di sana? Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada masalah pada Allah sendiri? Itu katakan tadi bahwa sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Dia belum mendapatkan kesembuhan daripada Yesus. Orang lumpuh ini baru sembuh, masih kembali. Lalu Yesus katakan, hai anakku. Tapi tiba-tiba mendengar orang itu, kenapa? Seolah-olah dia tidak setuju orang lumpuh ini. Saya belum berdasarkan apa ini baru saya sudah jatuh belum tapi saya sembuh. Kamu sudah putus. Kira-kira demikianlah yang terjadi drama di antara itu. Ahli Taurat tidak menerima kesembuhan karena kelepasan atas dosa. Sebisa mungkin mereka mencoba memberi beban moral kepada orang lumpuh itu. Kamu tidak seharusnya sembuh. Kalau kamu sakit karena berdosa, ya sudah matilah karena dosamu, mati saja. Rasul berhuru. Seolah-olah demikianlah ahli Taurat berpikir. Tetapi apa yang dikatakan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus membela Bapak itu. Oleh karena itu ketika kita pergi ke tempat yang tepat, maka kita akan mendapatkan respon yang tepat. Saya tidak akan panjang lebar, tetapi ada 7 hal yang perlu menjadi pelajaran bagi kita di dalam kisah orang lumpuh ini. Yang pertama adalah Yesus selalu berdiri di tempat. Yesus tidak pernah berbalik atau pergi ke tempat lain. Yesus selalu ada di posisi. Yesus selalu ada di sini. Dia tidak berdiri di posisinya. Ketika kita jatuh ke dalam masalah, dia tidak pernah jawab. Atau ketika kamu punya masalah, Yesus di sini lalu dia menjawab. Tidak. Ketika kamu jatuh dalam masalah, Yesus selalu berdiri di tempatnya. Amin. Kapan saja kamu datang kepada Yesus, dia ada di tempatnya. Ya, dia tidak pernah berpaling muka. Kapan saja engkau punya masalah, datanglah kepada Tuhan. Amin. Saya secara pribadi punya masalah yang sangat berat. Untung saya tidak buat di status. Saya sudah pikir-pikir selama bulan itu. Saya mau buat judulnya Juli Kelabu. Yes, agak puitis sedikit ya. Juli Kelabu. Karena memang bulan Juli itu di tahun ini, itu sangat-sangat menggerogoti hati saya. Sakit sekali. Mau tahu seberapa sakit? Tetapi puji Tuhan, setiap saya ingat masalah itu saya berdoa, Tuhan, kalau jodoh tidak gimana? Tidak ya? Ya kalau pesan Tuhan, saya pikir kalau saya punya masalah, terserah Tuhan saja. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang menaruh hati ini untuk Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan.
Yang kedua adalah masalah selalu dihadapi oleh semua orang, termasuk orang lumpuh ini. Bahkan orang sehat. Keempat orang ini kan pusing gara-gara orang lumpuh ini. Masa berapa begini gitu tadi? Empat orang saja. Sedangkan artinya apa? Orang yang sehat saja punya masalah. Apalagi orang lumpuh. Orang lumpuh ini sangat menderita oleh karena sakitnya. Dia tidak bisa bebas. Di dalam ayat yang ketiga, ada orang datang membawa kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Usaha yang dilakukan oleh keempat orang itu adalah tanda bahwa banyak orang yang peduli dengan kita. Ketika kita jatuh dalam masalah, ada orang yang peduli dengan kita. Oleh karena itu, ketika kamu punya masalah, yang pertama tadi, Yesus selalu menunggu engkau hadir kepadanya, dan yang kedua, kamu harus terbuka kepada orang. Amin. Terbuka kepada orang. Jangan ceritakan masalahmu kepada orang yang tidak kenal. Tapi terimalah atau ceritakanlah masalahmu kepada orang yang kenal dengan kamu. Dengarkan dengan baik dengan kamu. Wanita-wanita, curhatlah dengan ibu pendeta. Amin. Amin. Abang-abang, ceritalah dengan bapak pendeta. Amin. Kalau kamu punya masalah, bang, saya sudah putus cinta padahal baru SD. Ceritalah sama bapak pendeta. Kalau kamu punya masalah, ceritalah. Saya katakan sekali lagi bahwa masalah selalu dihadapi oleh semua orang, tetapi selalu ada orang yang peduli dengan kita. Amin. Selalu ada orang yang peduli. Yang ketiga, setiap masalah ada solusinya. Sama-sama kita katakan, setiap masalah ada solusinya. Sekali lagi, setiap masalah ada solusinya. Salam kiri kanannya, setiap masalah ada solusinya. Mereka melihat bahwa Yesus ada di sini. Tapi ketika mereka membawa orang banyak berkerumun, berkeliling. Bagaimana ini? Pusing kita. Lalu karena kita punya prinsip, setiap masalah ada solusi. Mereka naik ke atas kapal, lalu mereka bawa, lalu mereka turun. Mereka tarik tali supaya orang lumpuh sampai kepada Yesus. Sekali lagi, setiap masalah pasti ada solusi. Setiap masalah ada solusinya. Setiap kamu punya masalah di dalam dirimu, setiap masalah ada solusinya, ada solusinya, ada solusinya. Jadi nggak perlu stres. Ya nggak perlu nggak datang ke gereja. Masa-masa kami ini aku masih keluar. Masa-masa kami kurang masih muda, padahal masih sekali. Kadang belum kita bekerja dengan kami. Nama ini saya kira berarti penolak. Ya, jadi setiap kita punya masalah yang berbeda-beda, tetapi tanamkan di dalam dirimu setiap masalah ada solusi. Yang kedua, Yesus adalah sahabat yang sejati. Lo FIF yang mengatakan. Tadinya bingung, jangan-jangan terkait saya orang lumpuh ini tidak sembuh karena banyak orang. Tetapi karena mereka berpikir pasti ada solusinya, mereka bawa ke atas. Dan masalahnya, saya menarik bagi saya tersentuh ketika saya baca firman Tuhan ini. Ini kan gak sopan sebelumnya dah. Lagi ngajar, ngomong-ngomong, tiba-tiba Yesus saja bisa mengatakan, anak aja yang kali, gak sopan, tadi kau buka. Aduh, kenapa kalian ini tidak punya? Kalian tidak punya ini. Saya sedang mengajar, kenapa harus kalian dari atas? Kenapa kalian dari depan? Yesus, saya sangat salut karena dia adalah sahabat yang sejati. Katakan amin. Seorang sahabat mendengarkan itu. Dia tidak mengatakan, dia tidak akan menghakimi kita. Dia tidak akan menghakimi kita. Permasalahannya adalah apakah kita mau datang kepada Yesus atau tidak. Masalahnya kan di situ. Karena lebih gampang curhat gosip daripada datang kepada Tuhan. Padahal tinggal duduk diam, berdoa, Tuhan, saya punya masalah.
Tetapi banyak orang tidak melakukan hal itu. Mereka tidak menyadari Yesus sebagai sahabat yang sejati bagi mereka. Mereka tidak mau datang kepadanya. Mereka tidak mau memberi beban kepada Yesus. Tapi hari ini kita semua yang hadir hari ini, jadikanlah Yesus sahabat kita. Jadikanlah Yesus sebagai teman curhat kita. Kita puji Tuhan. Haleluya. Baru 4. Tiga lagi. Yang kelima adalah masalah sering datang berkali-kali lipat. Saya katakan tadi orang lumpuh ini belum sembuh. Lalu sembuh ya belum sembuh, tetapi sudah datang masalah, sudah ditekan. Ya bagi kita mungkin yang hanya sekolah ya kita tidak merasakan itu. Tapi bagi orang-orang tua punya masalah. Kalau misalnya punya kredit belum selesai sudah sekali lagi. Yang selanjutnya adalah 6. Percaya saja kepada Allah. Ayat 8 sampai 11 saya bacakan kepada kita. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakala ibu dan mengatakan kepada orang lumpuh, ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Ketika kita ada di dalam masalah, lalu kita serahkan kepada Yesus, serahkan kepada Allah, maka Dia akan menyelesaikan masalah kita. Katakan amin. Katakan kiri kanannya, Yesus akan menyelesaikan masalah. Yang ketujuh adalah merdeka atas masalah. Ini yang penting. Ketika Yesus berkata kepadanya dan orang itu pun bangun. Ayat 11. Kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. Di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ketika Yesus menyelesaikan masalahnya, pergilah. Lihat dunia jalan. Dia angkat tidurnya lalu dia jalan dan dia mengatakan merdeka dari lumpuhnya, merdeka dari dosanya, merdeka dari permasalahannya. Karena siapa? Karena Yesuslah yang memberikan dia kemerdekaan. Tuhan, haleluya. Yesus memberikan kemerdekaan kepadanya. Dia tidak perlu memikirkan lagi sakit penyakitnya. Dia tidak perlu dengan omongan orang. Dia tidak perlu dengan apa yang dikatakan orang. Dia tidak memikirkan itu. Karena Yesus yang memberikan dia kesuburan, katakan pergi. Karena harus merdeka atas masalah kita. Ketika kita berserah kepada Yesus, Dia akan bekerja dan memberikan kebebasan dalam masalah. Jika Yesus di pihak kita, apalagi yang kita ragukan? Apalagi yang kita ragukan? Kalau sudah Yesus ada di pihak kita, hari ini saya katakan kepada masalah itu. Masalah, lo jual, gue beli. Katakan kepada masalah, suatu saat nanti. Dan sampai seterusnya katakan, masalah lo jual, gue beli. Artinya apa? Ketika ada masalah, ya masalah, silakan. Katakanlah kepada masalah itu, engkau ada di dalam. Prinsip-prinsip ini hanya dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang yang berserah kepada Yesus. Merdekalah atas masalah. Merdekalah atas masalah. Terbebaslah dari masalah. Jangan biarkan masalah menggerogoti atau membuat engkau pusing, engkau membuat putus asa, engkau membuat lemah lesu. Kuasailah masalahmu. Sebab apa? Sebab Yesus ada di pihakmu. Percayakan masalahmu padanya. Sebab Yesus yang memelihara kamu. Katakan amin. Yesus yang memelihara kamu. Yesus yang memelihara kita. Hari ini setiap masalah ada solusinya. Dan Yesus selalu ada di tempatnya. Yesus adalah sahabat bagi kita. Dan Dia memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan karena Dia mengasihi kita. Demikian firman Tuhan. Kita puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan berdoa. Saya yakin percaya bahwa lagu ini kita tahu penolong yang selalu setia segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan hormat nanti Bapak Pendeta memimpin dalam doa dan memberkati kepada kita. Penolong yang selalu setia. Kita mungkin punya masalah-masalah yang hari ini membuat kita lemah dan putus asa. Tapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Dialah sahabat yang baik yang mendengarkan setiap pergumulan kita, dan Dia akan memberikan kepada kita solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan kita fokus kepada masalah yang sedang kita alami, tapi marilah kita fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan yang memberikan kita kasih karunia-Nya. Dia adalah penolong yang setia, yang memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Bapa
selalu setia berhubungan dan persoalan mereka. Bapa yang ajaib, Engkau tahu, Engkau kenal mereka lebih dan lebih lagi. Maka cukupkanlah seluruh keperluan dan kebutuhan mereka, sebagai Engkau sahabat dan penolong yang baik. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah terus menyertai hidup kami sekarang untuk kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Aku memujimu,